Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Apa kabar semuanya? Salam sehat kita semua, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada sebuah kesempatan kami mengadakan camping rohani di camping ground Bumi Perkemahan Boyolali bersama dengan para mahasiswa dan mahasiswi UGM. Dan kemudian pada satu kesempatan acara, ternyata ada seorang sahabat kami, yaitu rekan mahasiswi, yang kesurupan. Dan ketika itu, ia mengalami seluruh tubuhnya demikian panas, sehingga ia meronta-ronta dan berteriak-teriak. Maka dalam suasana yang mencekam seperti itu, beberapa rekan panitia kemudian memanggil kami untuk masuk ke dalam ruangan panitia tersebut, dan akhirnya untuk kami berdiskusi serta berbincang apa yang harus kami lakukan. Maka tidak berapa lama kemudian saya mencoba mengambil sebuah inisiatif, lalu saya bertanya kepada rekan-rekan panitia dan sahabat-sahabat di sekitar situ, apakah ada di antara kita semua yang membawa rosario? Jika ada, mari kita keluarkan rosario tersebut dan kita berdoa bersama-sama. Maka kemudian mulailah kami berdoa, dan perlahan, tahap demi tahap, kami mulai berdoa rosario. Untayan doa Bapa kami dan Salve Maria kemudian mulai dilantunkan. Dan pada kesempatan yang bersamaan dengan itu, lalu saya pun mulai berdoa kepada Tuhan. Dan dengan rendah hati saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, terus terang aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat dan apa yang dapat aku doakan, sehingga sahabatku yang terkasih ini boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan daripadamu. Namun kemudian saya masuk dalam keheningan, dan perlahan saya pun mendoakan untayan doa Bapa kami dan Salve Maria, doa rosario ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan pada suatu kesempatan ada sebuah dorongan yang begitu kuat keluar dari dalam hati saya, untuk kemudian saya memberanikan diri melangkah dalam iman, dan saya katakan, di dalam nama Yesus, keluar. Seketika itu pula, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, roh itu keluar dari dalam diri sahabat kami yang terkasih. Namun tanpa saya sangka-sangka, ternyata kemudian roh itu lalu perlahan-lahan masuk melalui jari-jari saya menuju ke lengan bagian atas. Dan saya merasakan betul bagikan sebuah energi yang hendak mengalir dan masuk ke dalam diri saya. Dan saya sempat terdorong ke belakang. Maka dalam suasana yang begitu mencekam, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan akan situasi pada saat itu, spontan lalu saya berteriak doa Bapa kami berulang-ulang kali. Dan ketika untayan doa Bapa kami ini saya lantunkan, saya lambungkan, saya teriakkan ketika itu, perlahan-lahan roh ini kemudian turun keluar dari lengan saya menuju ke jari-jari saya, dan akhirnya roh ini pun keluar dan pergi. Dan saya bersyukur ketika itu saya pun dalam keadaan yang masih baik-baik saja, serta sahabat saya yang saya doakan di hadapan saya itu boleh kembali pulih dan sadar. Dan kemudian ia minta air putih untuk minum, karena ia kehausan sepanjang pada saat kami berdoa. Dan sahabat-sahabat kami yang lain pun boleh merasakan syukur yang begitu besar, oleh karena doa rosario, doa Bapa kami dan Salve Maria ini boleh menyelamatkan kami semua. Dan saya bersyukur pada Tuhan, itulah pertama kalinya saya mengalami sebuah situasi peperangan rohani. Itulah pertama kalinya
di mana kemudian saya sendiri menyadari betapa besar dan dahsyat kuasa dari doa Rosario ini, kuasa dari doa Bapa Kami dan doa Salam Maria yang kami lantunkan berulang-ulang untuk mengharapkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Sebuah pengalaman yang sungguh indah, sebuah pengalaman yang begitu berkesan dan tidak akan pernah kami lupakan. Maka kemudian hari berganti hari, waktu berganti waktu, saya boleh berjumpa dengan beberapa imam, berelasi, dan kemudian boleh ngobrol-ngobrol, berbagi sharing tentang pengalaman-pengalaman yang kami alami ketika itu. Dan saya bersyukur ternyata para imam tersebut boleh meneguhkan kami. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya doa Rosario ini memang memiliki kekuatan dan daya yang begitu besar. Ada kuasa di dalam setiap doa Rosario. Mengapa? Karena doa Rosario ini terdiri dari doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Kristus Yesus sendiri, dan juga doa Salam Maria yang kita lantunkan berulang-ulang. Dan sesungguhnya doa Salam Maria itu pun adalah rumusan doa yang disusun sedemikian rupa oleh para bapa gereja kita, yang semuanya adalah merupakan kutipan dari Injil suci kita. Sebagaimana kita ketahui, rumusan doanya adalah Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, kepada Santa Perawan Maria, ketika Allah menghendaki Yesus dikandung di dalam rahim Maria. Lalu kemudian rumusan berikutnya adalah terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini adalah kata-kata dari Santa Elizabeth ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, dan Elizabeth mengatakan, bayi di dalam kandunganku melonjak kegirangan karena ibu Tuhanku datang kepadaku. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan mari kita perhatikan rumusan selanjutnya. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Artinya apa? Artinya ketika kita melantunkan doa Salam Maria, kemudian ketika kita lantunkan doa Rosario ini, sebenarnya berarti kita memohon Bunda Maria mendoakan kita. Dan ternyata ketika kita mengundang Bunda Maria untuk datang berdoa bersama-sama dengan kita kepada Allah untuk memenangkan setiap peperangan rohani yang kita hadapi, Bunda Maria tidak sendirian, tetapi Bunda Maria akan hadir bersama dengan para malaikat agung, yaitu Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, serta seluruh bala tentara surga itu boleh hadir bersama-sama dengan kita, karena mereka lah yang akan memimpin peperangan dan memenangkan peperangan rohani itu untuk kita, untuk keselamatan kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan pada satu kesempatan yang lain saya bersyukur ada seorang imam yang mengatakan dengan begitu tegas, namun dengan penuh kerendahan hati, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kuasa kegelapan itu takut dengan doa Salam Maria ini. Karena ketika doa Salam Maria ini dilantunkan, mereka akan kepanasan, mereka akan mengalami ketakutan. Mengapa? Karena doa Salam Maria ini sebenarnya adalah doa di mana kita memproklamasikan kelahiran Yesus ke dunia ini, di mana kita mendeklarasikan dan kita mempermaklumkan kelahiran Yesus ke dunia ini. Yaitu apa? Yaitu ketika kita menyatakan, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Artinya kita mendeklarasikan bahwa Yesus, Sang Putra Allah itu dikandung oleh Maria dan sebentar lagi akan lahir ke dunia ini untuk mengalahkan setiap kuasa kegelapan
dan menebus dosa umat manusia dan membawa manusia ini ke dalam pangkuan kasih Allah. Maka sungguh doa Rosario dengan doa Bapa Kami dan Salam Maria ini begitu luar biasa dan penuh dengan kuasa. Amin. Maka saya bersyukur jika pada kesempatan yang boleh Tuhan izinkan dan berikan kepada saya, ketika saya terpaksa harus menghadapi peperangan rohani, maka saya tidak akan pernah lepas dari doa Rosario ini. Sebagaimana salah satu contoh Rosario saya sederhana yang kecil dan tidak terlalu mewah ini adalah sebuah Rosario dengan medali Santo Benedictus. Sebagaimana kita ketahui bahwa Santo Benedictus adalah salah seorang santo di dalam gereja kita yang memiliki karisma di dalam setiap peperangan rohani untuk bersama dengan Bunda Maria dan para malaikat surga serta Yesus sendiri boleh mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Dan saya boleh alami itu pada suatu kesempatan yang lain, yaitu ketika Tuhan izinkan saya mengunjungi seorang anggota keluarga kami, di mana ternyata kakak ipar saya ini terjerumus dalam sebuah okultisme. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Pada hari-hari itu ia mendapatkan serangan santet dari berbagai pihak yang menaruh iri hati dan marah serta dendam kepadanya. Namun yang saya sayangkan adalah ketika itu kakak ipar saya bukannya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya kemudian bersandar pada kekuatan Allah, namun kemudian ia mencari kuasa-kuasa lain untuk menandingi serangan santet tersebut. Maka ia pun mengunjungi berbagai paranormal terbaik dan terkenal dari Banten sampai dengan Banyuwangi. Dan apa yang terjadi ketika ia mengunjungi paranormal tersebut, ternyata kemudian ia diisi dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Maka pada satu kesempatan itu saya hadir ke rumahnya, saya mengunjunginya, yang kebetulan malam itu adalah malam Jumat. Tiba-tiba saja saya seperti mencium begitu dalam dan begitu tajam aroma bunga rambai, baik itu campuran seperti bunga-bunga kenanga, bunga melati dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh menusuk hidung saya, dan saya merasakan seluruh bulu kuduk saya ini merinding. Di malam Jumat itu yang cukup mencekam dan cukup menakutkan, lalu dengan rendah hati saya keluarkan rosario saya ini, dan perlahan saya mulai berdoa. Saya lantunkan untayan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Tiba-tiba di tengah-tengah untayan doa rosario saya ini, saya mendapatkan sebuah penampakan. Dan saya melihat ada seorang wanita separuh baya, sudah cukup tua, dengan berpakaian kebaya Jawa, lalu kemudian bersanggulkan rambutnya dengan wajah yang cukup mengerikan. Dan pada saat itu saya terus lantunkan doa Bapa Kami dan Salam Maria, dan akhirnya berkat rahmat Tuhan dengan kuasa Tuhan dan dukungan doa-doa Bunda Maria yang hadir menyertai doa-doa saya ketika itu, bersama dengan para malaikat surga Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malam hari Tuhan izinkan saya boleh memenangkan peperangan rohani, dan akhirnya kuasa jahat itu boleh disingkirkan oleh karena kuasanya yang begitu dahsyat. Dan sekali lagi saya mengalami betapa kuat dan dahsyat kuasa dari doa rosario. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita terus menerus berdoa rosario. Kita terus menerus lantunkan doa Bapa Kami dan Salam Maria, karena di sana kita akan mengalami kehadiran Yesus,
kita akan mengalami kehadiran bundanya yang kudus, Bunda Maria, yang sangat kita kasihi dan yang begitu mengasihi kita dan selalu mendoakan kita, dan juga bersama dengan para malaikat, sehingga hidup kita akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Hidup kita akan dipenuhi dengan rahmat, kasih, dan kuasa Allah yang dahsyat, dan tidak ada satupun kuasa kegelapan yang akan mampu menjatuhkan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita mengasihi untayan doa Rosario ini, semakin kita mencintai Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria, dan semakin kita memuliakan nama Bapa di surga dalam seluruh kehidupan. Amin. Tuhan memberkati.